Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel ya teman-teman semua. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan juga tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika mempelajarinya dengan sungguh-sungguh ya. Oke teman-teman, di channel saya ini menyajikan pengalaman-pengalaman servis ya, tutorial. Tiap kali ada yang servis, selalu saya videokan untuk menambah pengalaman kalian ya teman-teman, agar bisa bernasib seperti saya yang dulunya mencari ekonomi susah berkat dengan servis elektronik. Alhamdulillah bisa merubah kehidupan saya ya teman-teman. Semoga kalian seperti saya ya. Oke, terima kasih. Kali ini saya ada kedatangan ini ya, lampu Hanok ya 45 watt. Riwayat lampu ini adalah sudah pernah servis di saya ya. Ini ada tanggalnya, tanggal 7 Januari 2022 ya teman-teman. Nah sekarang sudah tanggal 29 ya, kira-kira ini tanggal 2 bulan 4 ya, April. Nah udah 1 tahun lebih ya. Kalau Januari 1 tahun, nah ini lebih dari 4 bulan ya. Nah balik lagi, dulu ini rusak ini ya mesin ya, jadi saya servis gitu maksudnya, saya servis. Nah sekarang setelah 1 tahun lebih kembali lagi. Nah kira-kira apanya yang rusak ya, kita belum tahu. Coba kita tes ya menggunakan anti konslet ya, mati total atau bagaimana kita belum tahu. Yang punya bilang mati gitu ya, kita cek coba apa yang terjadi, ada percikan atau tidak ya. Kita bunyi tik gitu ya, ada percikan sedikit cetis gitu. Biasanya ya, biasanya untuk pengalaman saya itu kalau mati dites menggunakan anti konslet itu bunyi cetis di sini, ada percikan api, biasanya kacanya yang putus biasanya ya, tapi kita nggak tahu. Kita bongkar saja, sama-sama kita lihat ya kerusakannya apa, kita lihat bersama-sama ya. Oke, buat kalian yang baru saja menemukan channel saya ya, jangan lupa di like, subscribe ya. Sebentar saya mencari bukaan berat ya. Biasanya kalau ada percikan gitu dia rusak di bagian kaca ya. Biasanya untuk pengalaman saya. Apabila kalian kurang paham atau apa tentang video saya yang saya sajikan, bisa komen ya teman-teman. Insya Allah kalau ada waktu pasti saya jawab ya. Kita tes untuk kaca filamennya ya teman-teman. Biasa menggunakan buzzer ya, ini buzzer yang bunyi tit itu ya teman-teman, yang bunyi ya. Oke, kita tes dulu bunyi enggak ya, bunyi. Nah ini yang bunyi tit gitu ya. Kita tes satu persatu untuk bagian filamennya. Oke, tidak menunjukkan angka ya. Satu lagi. Nah satu lagi menunjukkan angka, yang satu tidak ya teman-teman. Oke, benar saja ya, ini mati di kacanya ya, yang sudah 1 tahun. Referensi buat kalian ya, bahwa servis lampu itu sangat mudah. Untuk kalian yang pemula ya, yang pemula misalnya di rumah punya lampu sendiri, kalian mau servis sendiri ya, beruntung ini melihat tutorial-tutorial dari saya ya, karena tutorial di channel-channel saya ini menyajikan pengalaman-pengalaman servis yang saya lakukan ya. Saya videokan untuk kalian ikuti. Trik demi trik di sini saya kasih tahu ya, saya ajarkan ya.
Jadi servis lampu itu tidak semuanya susah ya. Tidak semua susah, hanya beberapa yang susah. Jadi kalian yang mau berniat menjadi tukang servis elektronik, khususnya lampu, ya silahkan belajar dengan sungguh-sungguh ya dari channel saya ini ya. Kita copot untuk mesinnya ya. Oke, sudah terlepas. Nah, ini penampakan mesinnya ya. Penampakan mesin. Kita cek untuk TR-nya karena gini. Kaca lampu ini mati, sudah waktunya mati atau belum, atau ada penyebab yang lain, kita bisa cek dari sini ya. Untuk pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Ini pengalaman saya pribadi. Kita cek untuk TR-nya. Siapa tahu matinya ini karena TR juga bisa ya. Biasanya loh, kalau kaca mati itu biasanya TR juga mati biasanya. Tapi tidak semua teman-teman. Kita tes ya. Untuk mengetesnya begini kapasitor ya, transistor ya. Hitam di tengah dulu. Oke, menunjukkan angka. Merah di kanan kiri ya, menunjukkan angka. Nah, ini yang merah ganti di tengah ya, hitam di pinggir. Nah, normal, alhamdulillah ya teman-teman. Ini normal. Sebelahnya lagi untuk TR-nya ini ya. Ini TR-nya ini, TR. Kita tes lagi yang hitam di tengah ya. Hitam dulu di tengah, lalu merah di pinggir. Oke, ada nilai. Oke, ada nilai ya. Sekarang merah di tengah. Oke, ada nilai. Oke, untuk TR-TR-nya normal teman-teman ya. Kita lihat tidak ada yang mencurigakan ya. Oke, normal semua. Untuk solderannya ini udah saya solder semua dulu ya, 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu lebih ya. Normal ya, normal semua ini. Tidak ada retak-retakan di kaki-kaki komponen ini. Ini ada goyang sedikit di sini, nggak apa-apa. Yang penting jalur tidak putus ya. Jalur normal, tidak putus. Oke, langsung saja kita bongkar untuk kacanya ini ya. Kita buang kacanya, kita ganti yang baru. Kita ganti yang baru. Ya, dicongkel begini ya. Ini buat kalian yang pemula ya, bisa ikuti cara bukanya ya, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan untuk membuka kaca ini ya. Nah, terbuka ya teman-teman. Nah, ini dalamnya banyak binatang-binatang ini ya, semut ya. Kita congkel-congkelin ininya ya. Kita buangin lem-lemnya ini. Oke, udah bersih ya teman-teman, udah terlepas. Oke, udah terlepas. Kita ganti untuk kacanya. Ganti untuk kacanya ini untuk refillnya lebih panjangan ya teman-teman, lebih panjang sedikit tuh. Nah, ukurannya lebih panjang sedikit, sekitar 5 cm ya, 5 cm ya, nggak apa-apa. Ini sebenarnya kaca untuk 55 watt ya, tapi nggak apa-apa. Saya sudah bertahun-tahun menggunakan yang kaca panjang, yang kaca panjang ini ya. Tidak apa-apa, tidak berpengaruh pada mesin ya, aman-aman saja. Untuk yang pendek, cari stok yang pendek seperti ini, yang seperti AC-nya ini susah, sudah susah ya teman-teman. Saya menggunakan yang 55 watt, tidak apa-apa. Oke, sudah terpasang ya, lurus. Kita lem dulu ya.
Oke, udah kita lem ya menggunakan ini ya, tisu ya, pakai tisu ya. Kita pasang lagi untuk penutupnya ini. Oke, udah beres untuk kacanya ya, beres ya. Sekarang kita tes dulu ininya ya, mesinnya. Mesinnya kita untuk fisik dia bagus semua, tidak ada yang mencurigakan. Tapi kita lebih baik tes dulu untuk mesinnya normal atau tidak ya teman-teman. Harusnya normal karena satu tahun yang lalu sudah pernah servis dan udah solder ulang ya. Oke, kita tes untuk lampunya di sini ya. Sebentar biar kelihatan. Nah, ini lampunya yang ini harusnya hidup kalau emang normal. Oke, hidup ya teman-teman. Hidup untuk mesinnya normal, bagus ya. Udah kita tes mesinnya normal, kita kembalikan ya teman-teman. Kita pisahkan untuk kanan kiri. Ingat jangan sampai meluntir ya. Biasanya masang kalau nggak diperhatikan ini bisa muntir numpang begini ya. Silang begini bisa konslet. Ya, bisa konslet. Harap berhati-hati untuk kalian yang pemula khususnya teman-teman. Nah, tidak semua servis lampu itu susah ya. Gampang kalau kita mau mempelajarinya ya. Kita ada minat, ada niat, ada suka, lakukan saja. Pasti bisa. Sekarang sekolah tidak harus di bangku sekolahan ya teman-teman. Kita ada media internet, kita bisa manfaatkan itu untuk belajar ya. Pelan-pelan dipelintir menggunakan alat pelintir sederhana ya teman-teman ini. Kebetulan alat saya tidak ada yang beli, kecuali solder ini beli ya. Untuk pelintir, untuk pengencang drat juga tidak beli. Saya buat sendiri karena ya itulah keterbatasan modal dulu ya, karena ini modal nekat dan tidak ada biaya. Nah, tapi sekarang sebenarnya ada biaya untuk membeli, tapi ya eman-eman karena memanfaatkan barang-barang yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat dan dapat menghasilkan uang. Oke, udah beres ya teman-teman. Kita pasang kembali. Nah, klok gitu ya. Kita pasang kembali pelan-pelan. Oke, tutorial ini sangat mudah ya, mudah untuk kalian ikuti di rumah. Nah, sekarang menggunakan drat ini, pengencang drat ini juga tidak membeli ya. Oke, pasang penitiknya. Oke, sudah beres ya teman-teman, sudah beres. Tinggal kita tes menggunakan anti konslet kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hidup ya teman-teman, hidup ini tuh, hidup sempurna. Wattnya juga terlihat ya, itu terlihat 42 watt ya. Nanti dia naik terus, setelah panas dia naik terus ya. Kelihatan tuh 42, ini sebelah sini ya, sebelah sini ya. Bawah itu ada watt meter ya. Dia kalau panas dia wattnya naik sendiri otomatis. Nah, itu udah 43. Naik, nah 43 naik terus ya. Oke, nggak usah saya lanjutkan, nggak apa-apa. Ini pasti nanti jatuhnya sekitar 50 wattan ya, 45 sampai 50 watt biasanya. Oke teman-teman, kesimpulan servis kali ini yaitu ini lampu 1 tahun yang lalu pernah servis ke saya dan kembali lagi karena mati, dan matinya itu diakibatkan oleh kacanya yang sudah putus, waktunya ganti ya. Di sini hitam kelihatan ya, ini ya jempol saya. Nah, setelah penggantian kaca lampu
hidup normal kembali tanpa saya oprek bagian mesinnya ya teman-teman. Nah, berarti servis saya yang dulu 1 tahun yang lalu bisa lebih dari 1 tahun ya, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun awet ya teman-teman, selama tidak ada lonjakan arus PLN ya. Oke, begitulah servis kali ini ya. Ini belum jangan lupa ya, ini untuk dikasih tanda ya. Perhatikan buat kalian yang servis pemula ya, sudah menjalankan servis dan sudah berjalan. Ini penting ya, jangan lupa dikasih tanggal ya. Ini servisnya apa, waktu dulu udah biarin ini servis, yang ini diganti lagi di sini. Saya kasih, kalau ganti kaca itu saya kasih ini ya, GC ya. Nah, GC itu ganti kaca ya. Saya kasih kodenya itu ya. Ini tanggal 29 bulan 4 2023 ya teman-teman. Nah inilah, ini cara saya seperti ini ya. GC itu ganti kaca. Ini nggak usah dihapus, biarin nggak apa-apa. Ini sangat penting ya sebenarnya, hanya tulisan, tapi ini sangat penting sekali. Oke, terima kasih. Kesimpulannya udah tadi ya, 1 tahun servis ya, sekarang ganti kaca. Oke, terima kasih buat kalian teman-temanku semua. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan bisa kalian bagikan ke teman-teman agar mereka juga mendapatkan ilmu yang kalian bagikan ya. Supaya menjadi ilmu jariah ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman, untuk mendapatkan video-video terbaru tutorial servis dari kami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.